ada, lalu tidak nampak lagi. Terus waktu sowan di depan, yang Dewa Panko ya Pak, yang pertama kali datang di tempat ini, itu tiba-tiba mendekat di sebelah kiri. Saya sempat kaget gitu kan, karena tubuhnya itu gempal, besar dan pendek, terus tiba-tiba kayak berbisik di telinga sebelah kiri gitu. Intinya sih diterima. Ya. Sudah diterima Ya, Pak, ya. diterima aja. Yang penting istilahnya siapapun datang ke tempat ini istilahnya dengan maksud baik dan tidak tujuan apa-apa. Oh, silakan aja. Terus saya lihat ini kan banyak sekali rupangnya, Iya. patungnya ini. Apakah setiap kelenteng itu rupangnya beda-beda? Iya, yang tadi saya katakan bahwa setiap kelenteng itu tuan rumahnya itu berlainan. Nah, kalau di tempat ini istilahnya kelenteng Panko, yaitu dewanya, dewa utamanya Dewa Panko. Yang lainnya semua pendamping. Model yang di Danagun, nah itu Hotek Bio. Nah, Hotek Bio itu singkatan dari Hotek Chengsin, Bio Hotek Chengsin. Jadi dewa utamanya adalah Hotek Chengsin, yaitu dewa bumi. Setiap pendamping ini pancaran energinya beda-beda ya Pak ya? Ya, itu istilahnya karena dewa-dewanya itu kan berlainan. Kalau dewa itu jadi kita ada membawakan hawa energi dingin atau adem, itu sih bagaimana kita memahaminya gitu. Kalau kaitan? Mau nanya ini sih Pak, jauh ke belakang sebelum kelenteng ini ada. Bapak di sini udah dari tahun berapa Pak? Saya lahir dan besar di tempat ini. Pada namun tahun? sekarang baru kembali lagi tahun 2008 atau 2000-an dan tempat ini. Jadi kalau saya tuh kayak ngelihat film gitu Mas, kayak film tapi yang terpotong-potong kayak puzzle yang harus disambung-sambungkan. Itu sepertinya tempat ini dekat sungai ya Pak, Sungai Ciliwung. Jadi yang saya tangkap pertama dari sungainya itu dulu airnya lebih banyak gitu, lebih tinggi. Tahu Sungai Bengawan Solo Mas? Nah, itu bayangannya hampir seperti itu. Jadi sungainya itu lebih luas, terus kadar airnya lebih tinggi, dan itu ada kegiatan yang warawiri orang pakai caping dan topi dengan perahu. Iya, rakit yang dari bambu. Iya, dari bambu itu di sungai itu. Jadi sungainya lebih lebar daripada yang sekarang, Mas. Terus di sebelah sini sungai Pak besar. Terus di sebelah kanan sama sebelah kirinya itu Persawahan. bukan. Jadi tanah luas. Jadi kalau sekarang kan udah padat penduduk ya Pak. Itu tanah luas dan tanah merah cenderung basah. Itu tahun berapa itu Pak penampakan yang saya lihat itu? Itu kemungkinan besar itu adalah sebelum Pajajaran berdiri. Berarti setelah tahun zaman Pajajaran tahun 1482, dan ketika banyak rakyat itu istilahnya setelah Pajajaran mungkin ya. Oh iya. Setelah Pajajaran karena sungainya itu lebar dan masih bisa dilalui oleh yang tadi saya katakan. Strategisnya adalah di sungai alat transportasi utama karena sungainya masih luas dan tidak ada batu. Iya, nggak ada. Karena jadi airnya batu banyak. itu muncul setelah gunung gede meletus. Pada tahun 1872 itu banjir bandang Ciliwung, dan batu-batu hasil dari erupsi gunung gede itu terbawa. Iya. Nah, dari situ sudah tidak bisa dilalui oleh
perahu dan rakit lagi. Iya, jadi kayak peninggalan dari leluhur itu kayak tersapu karena adanya bencana alam yang besar. Saya lihatnya sih cukup Nah, besar bencananya itu. Kalau bencana alam besar itu yang tadi saya katakan kan ekspedisi Belanda itu terjadi tahun 1687 dan 1690. Nah, 1690 ini banyak menemukan sesuatu peninggalan-peninggalan dari zaman kerajaan. Namun pada tahun 1699 Iya. itu Gunung Salak meletus sangat dahsyat Iya, sangat dan besar. semua tersapu, Tersapu, lagi. iya. Mungkin itu ya. Jadi terowongan apa yang jadi istilahnya bisa nyambung dengan Iya, karena itu yang terlihat Mas dari tempat ini gitu. Jadi kayak flashback ke belakang, terlalu jauh saya ke belakang Pak. Jadi belum ada kelentengnya Iya, ini iya, gitu. betul, Iya, jadi bertahap kayak yang posisi sungai, Iya. terus sebelah kanan kirinya itu masih tanah luas, Iya, tanah merah, tanah teksturnya basah gitu. Terus ada pergerakan orang berkegiatan. Iya, Itu kayak betul. menuju ke suatu tempat yang kayak perkebunan. ke hulu ya. Ke hulu kan? Iya, Ya, ke hulu. Karena kayak- ke hulu di sana adalah perkebunan. Oh iya benar. Perkebunan karet, Ya, perkebunan kayak karet, ada perkebunan ya kopi. kayak ada satu tempat yang ya perkebunan yang menjadi tujuan mereka sehari-hari gitu. Dan istilahnya mereka itu berangkat kerja lah. Iya, Kerja. iya. Mata pencahariannya di tempat Iya. di sungai dan lagi mungkin banyak juga istilahnya nelayan-nelayan sungai yang mencari ikan pada waktu itu. Dan benar tempat ini memang sakral. Dari auranya, dari vibrasinya memang tempat ini bukan tempat sembarangan. Jadi leluhur itu menetapkan sini sebagai satu tempat untuk beribadah juga memakai perhitungan-perhitungan yang rasional dan yang metafisik gitu ya Pak ya. Ya, yang tadi saya katakan orang Tionghoa itu mendirikan tempat ibadah kan tidak sembarangan. Iya. Satu sakral, dua strategis. Nah, Strategis. sakralnya ya titik awal batu besarin yang di belakang kita ini. Karena batu itu adalah megalitikum. Megalitikum. Jauh sebelum ada peradaban, mungkin jauh zaman Salakanagara, Tarumanagara, apa mungkin itu zaman Galuh belum. Itu batu ini sudah ada. Dan ketika Pajajaran berdiri dan tempat ini digunakan untuk peristirahatan, batu itu dijadikan tanda monolit. Dan konon batunya itu bertambah besar atau hidup katanya Pak. Kalau bertambah besar, bertambah hidup itu bukan karena sakral atau bukan karena adanya di dalam kelenteng ini, tapi karena menurut pada ahli geologi, batu besar itu adalah batu megalitikum yang terbentuk dari andesit dan tropan. Tropan itu mungkin pori-porinya agak besar atau apa, mungkin sering terkena sinar matahari dan jadi setiap saat itu dia membesar ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah, wallahu alam. Jadi memang demikian adanya. Tapi sepanjang saya di sini, saya melihat batu itu tetap sebesar itu aja. Namun saya di situ kan ada batas-batasnya. Nah itu batasnya itu sepertinya semakin nempel batunya ke batas itu mungkin. Kayaknya udah lihat batunya kan? Udah Gimana tadi tuh? keliling kan ada 3 batu ya Pak. Yang paling besar memang ini. Cuman tadi kan aku pegang buat rasain vibrasinya, buat tahu cerita ke belakangnya kan Mas. Itu rasa-rasanya batu ini yang paling tua secara usia ada di tempat ini. Jadi ada urut-urutannya, itu yang aku lihat batu ini yang pertama memang benar dari sebelum Masehi 2500 3000 sebelum Masehi. Jadi zaman awal mula manusia purba. Karena aku lihat itu ada kehidupan JKPN Solosensis. Sapien mungkin zaman Sapien mungkin. Jadi aku lihat itu orang-orangnya masih yang Keterbelakang gitu ya. iya kurus-kurus, yang kurus-kurus tapi yang pekerja keras. Terus lebih ke semuanya itu serba dari batu Mas. Jadi dia bikin apa sih namanya yang buat Kapak. pukul, iya kapak, iya buat pukul-pukul itu dan semuanya kayak alat dapurnya, terus peralatan itunya itu tuh semuanya memang mereka yang bikin gitu Dari batu, ya. Dan yang batu yang ini memang yang paling tua di tanah ini gitu dan rasa-rasanya aslinya ada batu yang lain yang usianya sama. Yang tadi udah tersapu sama bencana yang besar itu tadi Mas gitu. Berarti bisa dikatakan batu ini bisa jadi apa? Saksi Merekam sejarah Ya. semua yang terjadi di Ya, sini. Nah, ya. kalau misalnya
menurut kacamata Kak Intan urutannya apa tuh? Dari batu, kemudian apa kerajaan, kemudian apa langsung kelenteng atau Belanda atau apa gitu? Enggak, jadi urutannya yang pertama itu batu ini yang paling besar, itu yang paling awal mula ada di sini, yang paling tua. Terus habis itu ada kerajaan Pajajaran, ada karena aku ada ngelihat ada kehidupan yang udah berbeda dari yang batu yang sebelumnya, yang udah terbelakang tapi serba batu itu tadi Mas. Nah yang ini tuh kayak yang secara pakaian itu beda, secara kasta itu beda, auranya juga beda. Jadi kemungkinan besar memang kerajaan seperti yang Bapak bilang tadi, kerajaan Pajajaran, dan itu berdampingan dengan yang aku lihat sungai dengan nuansa tanah tadi. Itu jadi belum padat penduduk seperti ini. Terus baru ada makam yang ada di tempat ini gitu urutannya Mas. Yang ketiga, zaman ketiga baru ada makam ini. Nah setelah makam ini itu nggak jauh dari adanya makam itu berdirinya kelenteng ini gitu. Jadi kelenteng ini yang paling muda. Ini makam yang di dalam kan? Iya, yang di dalam. Jadi kehabisan kata-kata kalau udah kembali flashback ke masa lalu itu. Iya, itu mundur ke belakang kan. Karena Pajajaran itu memang menyimpan banyak pesona. Salah satu, tapi satu yang saya tangkap dari sini adalah toleransi yang demikian besarnya antara pengurus kelenteng dan keberadaan kelenteng di sini dengan masyarakat sekitar. Iya. Tapi ketika Pak Bram menceritakan bahwa di sini dulu adalah peristirahatan dari keluarga Prabu Siliwangi, akhirnya saya mengerti bahwa memang salah satu ciri khas dan karakter utama dari Prabu Siliwangi itu kan membawa kedamaian kepada siapapun. Makanya salah satu ajarannya kan silih asih, silih asuh. Dan salah satu yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi itu kan mempersatukan Galuh dan Sunda menjadi Pajajaran. Karena dulu sempat terpecah waktu era Tarumanegara. Bukan Tarumanegara, era Galuh. Era Galuh ya, era Galuh. Tarumanegara sebelum Galuh mau. Oh iya. Yang itu Prabu Retikandayun dan Tarusbawa. Galuh ya, Tarusbawa. Oh iya. Ya itu sampai akhirnya dipersatukan lagi oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi itu. Jadi mungkin energi dan pancaran vibrasi energi dari Sri Baduga Maharaja itu juga turut mempengaruhi bagaimana keterbukaan dan perasaan masyarakat sini terhadap apapun, apalagi adanya patung Dewi Kuan Im yang sebagai simbol dari welas asih. Semakin jadi memang kelenteng ini bisa kita maknai salah satu representasi kali ya, salah satu representasi dari toleransi yang berhasil, yang harus kita teruskan gaungnya, yang harus kita teruskan, kita kembangkan supaya semakin meluas, bahwa karena sekarang ini kita tahu lah toleransi kan mulai tidak ada yang mendegradasi. Kita harus terus upayakan supaya toleransi ini tetap meluas melebar seperti zaman Prabu Siliwangi. Gitu Pak ya. Boleh saya tambahkan? Ya. Kelenteng ini memang istilahnya dahulunya memang istilahnya yang tadi saya sudah ceritakan bahwa tempat peristirahatan keluarga kerajaan Pajajaran. Dan seiring berjalannya waktu itu pun harus kita cerminkan di masa ini. Nah, jadi kalau Anda masuk ke dalam kelenteng pada umumnya hanya yang menemukan gambar naga dan warna kuning dan merah. Tapi kalau masuk ke dalam sini, Anda sudah menemukan selain naga itu ada dua payung Asundaan yang melambangkan berbagai macam ragam ada dalam satu naungan. Naungan kita adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang sudah jelas adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk ke dalam ada payung bersusun tiga yang melambangkan sebagai langit, manusia, bumi. Jadi manusia meminjak bumi, menjunjung langit, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kelenteng di sini keunikan yang lain karena di sini ada makam, ada petilasan dan ada makam itu semua adalah petinggi-petinggi ulama-ulama di zamannya. Jadi setiap malam Jumat
kami di tempat ini juga mengadakan tawasulan, pengajian dan penyeduh, dan tempat di belakang itu juga bisa digunakan untuk sholat. Jadi pada intinya di sini ini kelenteng itu hanya wadah, tapi berbagai macam ragam kita berbagai macam ini. Selain kegiatan di sini ada wisata religi, wisata sejarah, dan juga adik-adik mahasiswa menjadi karya tulis juga membuat skripsi di tempat ini. Dan pada intinya menurut saya pribadi sebagai statement closing yaitu agama itu bukan untuk dipertentangkan. Agama itu untuk kita jalani, imani, dan lakukan. Agama adalah tidak agama kacau. Jadi adanya agama itu supaya kita tidak kacau dan jangan kacau karena agama. Jadi pada prinsipnya adalah perbedaan jangan kita samakan, perbedaan jangan harus kita satukan. Bersatu dalam perbedaan akan terasa indah. Bersatu di sini bukan berarti campur aduk. Ibarat air dengan minyak tidak mungkin bisa bercampur, namun bisa bersatu dalam wadah. Itulah kehidupan kami di tempat ini, dan kami harapkan juga di NKRI ini, karena NKRI ada hari merdeka. Kalau Kak Intan, nggak usah pakai ini. Nggak usah pakai itu. Kalau Kak Intan gimana Kak Intan? Kalau aku sih lebih ke jangan lupa sama sejarah, terutama anak muda jangan pernah lupa dengan sejarah, karena dengan adanya sejarah ya ada kita sekarang ini gitu. Akan lebih baiknya untuk napak tilas ke tempat-tempat yang seperti ini untuk mengingat awal mulanya adanya kita gitu. Oke, tapi ada yang kurang nih kayaknya. Kita udah di kelenteng, kalau nggak nyoba jamsi kayaknya kurang ini harus. Mana Kak Intan ya? Kak Intan? Iya Mas. Ini Gimana? aku kelupaan. Tadi kan, aduh sayangnya kita udah closing tapi nggak apa-apa diselipin gitu ya. Iya. Kalau kita ke kelenteng biasanya itu ada tradisi jamsi. Jamsi itu kalau di orang Jawa mungkin nyontok kayak pengen mengerti peruntungan atau kesehatan, keberlimpahan di kemudian hari gitu. Oh iya. Nah, mumpung di sini kita harus panggil Pak Bram lagi. Boleh. Nanti Kak Intan ini ya, bantu nyenyuun, bantu Ya, sama insya Allah. yang ini, yang berkuasa di kelenteng ini Iya, ya. insya Allah. Oke. Pak Bram, jamsi? Jamsi. Hah? Bukan Pak Bram, Pak Chandra. Caranya? Caranya tadi pasang lupa ya? Sudah, saya Sudah. Nah, ini jadi ini dipegang. Mohon bimbingan sama dewanya. Sebutkan nama. Oh, Kalau di sini lahir kan istilahnya sama sioh ya. Nah, itu Sioh. bisa sebutkan sioh aja biasanya, tapi umur saja boleh. oh iya. Berikut alamatnya, kemudian Anda sebutkan maksud dan tujuannya apa, gitu. Mau bertanya apa? Nah baru nanti kalau diizinkan mohon ini dikasih show point. Jadi dari sini dipegang, dilepas, sini nanti apa jawabannya. Kalau misalnya satu tutup satu buka itu oke. Kalau dua-duanya ya terserah. Begini, kalau begini mohon maaf belum berkesempatan. Oke? Ya. Nah, silahkan sambil menyampaikan permohonan. Megangnya gimana Pak? Apa-apa begini saja, cukup begini aja. Oh, Ya, nggak usah digenggam. bantuin Kak Intan ya, Monggo. supaya vibrasinya bagus. Iya, Mas. Sudah dilepaskan. Oke. Berarti diizinkan ya. Artinya oke. Oh. Diizinkan. Iya, karena diizinkan. posisinya Satu begini. buka, satu tutup. Oh, Sudah. Ini dikocok ya, gitu. Sampai nanti lompat satu. oh. Ya, oke. Santai.
jangan terlalu tegang. Nomor 37. Ini kita simpan di sini. Sekali lagi tanya, apakah benar jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan? Kalau benar, show point. Ya, berarti betul. Betul. Jawab G. Oke. 37 7. ya. 37 apa 34? 37. 7 ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Hasilnya adalah jangan mengeluarkan apa-apa yang dipikirkan secara sebenarnya. Berjaga-jaga, panah gelap hendak menyerang. Gunung tinggi, mana tahu gunung banyak, bahayanya. Laut lebar juga harus diketahui bahwa laut itu dalam, berarti Anda harus waspada. Yang ditanyakan Anda yang tahu, dan itu adalah jawabannya. Oke, saya ulangi lagi ya. Mungkin Mbak bisa tahu. Iya. Jangan mengeluarkan apa-apa yang dipikirkan secara sebenarnya. Berjaga-jaga, panah gelap hendak menyerang gunung tinggi. Berjaga-jaga, panah gelap hendak menyerang gunung tinggi, mana tahu gunung banyak bahayanya. Laut lebar juga harus diketahui bahwa laut itu bahwa dalam. laut itu dalam. Berarti kita harus mengurangi porsi bicara yang terlalu esensial. Dan harus waspada intinya ke Harus depannya. waspada. Iya. Iya. Wah, seru ya. Jadi tadi Kak Intan ada lihat sesuatu atau? Ini waktu Mas Syarif gini tadi apa namanya? Itu kayak terlalu masuk ke dalam ya. Ininya fokusnya? Iya, Oh. terlalu larut masuk ke dalam gitu. Jadi memang bersambut, memang terkoneksi gitu dengan beliaunya. Auranya kenceng banget memang saat awal mula ada di situ. Terus waktu Mas Syarif nyari satu itu terlalu masuk ke dalam gitu. Dan memang itu jawaban yang dibutuhkan. Ini di mana ini? Oh, gitu. Iya. Iya. Oh, terus aku jadi ingat lagi satu kalimat bijak dari kelenteng ini. Jangan melakukan perbuatan yang ditentang langit. Nah, itu kayaknya relevan sama cinsya yang kita dapat tadi, bahwa kita tidak boleh aduh, berat, pusing. Relate ya Mas. I need bakso. Oke guys, mungkin apa ya, menarik sekali, dan sebenarnya aku masih betah, tapi sepertinya kita juga ini ya apa? Monggo Pak. Yang jelas sih pengetahuan yang di sini banyak, wadahnya yang harus dilebarkan lagi. Jadi mudah-mudahan kita tidak hanya sekali ini datang ke kelenteng ini, dan ya kita punya janji kita akan kesini Sesering sekali lagi ya. Gitu. Terima kasih Pak Chandra Terima kasih, Pak. yang sudah berkenan memberi kesempatan kepada teman-teman BWM untuk banyak mengetahui informasi yang terkait dengan kelenteng Panko ini. Juga terima kasih Kak Intan yang Sama-sama. menambah wawasan dari
aspek lain. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dan berkah dari langit gitu ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan apabila ada perkataan dan perbuatan kita yang tidak sesuai sebagaimana harusnya, dimaafkan, karena sebagaimana kita ini para pembelajar sejati pasti akan selalu melakukan kesalahan, tetapi dari situ kita akan tetap terus bertumbuh dan berkembang. Salam buat semuanya ya.